Di pagi-pagi ambiar, kisah inspiratif dari seorang wanita muda lulus menjadi seorang sarjana berkat usaha dari orang tua tercinta menjadi penjual tas keliling. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang Selamat untuk pagi, Cassandra Pak. dan juga Halo, untuk sayang. Bapak Joni. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Cassandra selamat menjadi sarjana di Universitas Palangkaraya. Saya mau nanya sama Pak Joni. Bapak berjualan tas keliling untuk membiayai anak-anak pun juga untuk membiayai Cassandra supaya dia bisa kuliah. Berapa lama Bapak menjadi penjual tas keliling? Dari tahun berapa? Bisa cerita langsung ya. Silakan. Sebelumnya kami itu jualannya udah sering gonta-ganti. Sebelum COVID, sewaktu anaknya masih kecil-kecil dulu, sewaktu belum kuliah, termasuk lumayan income-nya dulu. Jual makanan, jajanan gitulah ke pekan-pekan. Seiring waktu berjalan, kena imbas COVID. Kemarin karena COVID kan banyak yang dirumahkan, di PHK. Jadi lama-kelamaan imbasnya sama kita juga. Tambahlah saingan setiap saban hari, saban minggu, di pekan-pekan itu tambah saingan. Yang dulunya cuma 3 atau 4 yang jualan sama jualannya, jadi otomatis jadi kadang satu pekan itu yang sama jualannya berjejer kadang sampai 10. Ya. Otomatis kita yang pendatang yang datang ke situ lama-kelamaan penghasilan makin berkurang. Oke, baik Bapak, mohon maaf saya potong. Dalam satu hari penghasilan Bapak berapa? Enggak tentu Pak. Kurang lebih? Kadang sampai minus kadang. Soalnya jualan kita tergantung cuaca, apalagi di kampung kita pegunungan, sering turun hujan yang kita anggap pagi-pagi cerah. Iya. Kemudian sore udah datang hujan atau siang udah datang hujan, otomatis kita tutup. Tidak menentu ya. Cassandra, melihat perjuangan bapak kamu sampai akhirnya kamu lulus menjadi seorang sarjana. Ketika kamu melihat bapak kamu datang menyaksikan wisuda kamu, apa yang terlintas dalam pikiran kamu dengan segala macam perjuangan bapak kamu? Jujur senang banget karena bapak bilang, kamulah anak dari keluarga kita yang pertama bisa sarjana dari keluarga kita, dari ayah gitu. Jadi di situ rasanya senangnya meledak gitu. Apalagi bapak bisa datang langsung ke wisuda saya itu nggak tahu lagi bahagianya gimana. Bapak, yang kami dengar bapak kan dari Bali, Sumatera Utara, terbanglah ke Palangkaraya. Itu kan pasti membutuhkan biaya. Ya, betul. Apakah dari tabungan bapak atau dari mana biaya untuk bisa terbang ke Palangkaraya? Kemarin bulan 9 ya, ceritanya anaknya udah meja hijau. Terus ditanya sama saya gitu, Pak bisa nggak menghadiri wisudanya nanti rencananya bulan 12, minggu kedua katanya. Aku bilang dulu sama anaknya, saya tidak bisa memastikan karena pendapatan kita nggak menentu nak. Jadi tunggu dah datang rezekinya, tunggulah yang pasti rezekinya. Tapi saya tidak berjanji, saya usahakan, aku bilang. Terus anaknya merasa down lah, nggak ada kepastian kan. Jadi begitu meja hijau dia, pergi dia cari kerja ke pelosoknya Palangkaraya gitu. Untuk mengisi hari-harinya sebelum di wisuda. Jadi pas bulan 11 kemarin ke bulan 11 ujung adalah yang namanya dalam suatu rumah tangga pasti adalah sedikit percekcokan gitu. Jadi aku sama mamanya kebetulan cekcok lah masalah cemana menghadapi kehidupan ini. Karena semakin hari pendapatan ke rumah aja nggak cukup. Baik, lantas uangnya dari mana Bapak untuk Nah, terbang ke jadi Palangkaraya? kebetulan karena kami udah cekcok sama mamanya, kebetulan ambil tindakan yang istilahnya dalam hati saya sendiri pun entah dari mana asalnya. Kemudian tiba-tiba datang ide saya, kalau nggak gini aja, aku pergi aja lah ke Kalimantan, kebetulan ke Palangkaraya. Terus satu tujuannya untuk biarlah sekalian menghadiri wisuda anaknya, yang kedua cari kerja lah di sana, cari Baik. kehidupan baru. Segala akan diusahakan oleh Bapak untuk bisa menyaksikan putri Bapak tercinta menjadi sarjana. Sarjana satu-satunya di keluarga Bapak, betul? Buat seorang Cassandra, perjuangan ayah kamu luar biasa. Tapi saya mau nanya sama Bapak, ketika Bapak melihat Cassandra naik menggunakan baju toga, lulus sebagai seorang sarjana, apa dalam pikiran Bapak Joni menyaksikan perjuangan yang tidak sia-sia selama ini?
Ya seperti keadaan seperti inilah suasananya yang aku anggap kemarin waktu di Palangkaraya pas hari H wisudanya. Yang datang ke sana jujur dalam pikiran saya merasa aku yang di sana yang paling kecil gitulah. Yang paling kubayangkan kalau yang misalnya kalau kita dari kampung sana kalau bisa menyekolahkan anak karena dia ada kelebihannya dikit. Kalau aku pribadi bisa menyekolahkan anak karena modal nekat. Dalam artian biarlah semua yang saya miliki saya korbankan asal anak saya bisa mendapatkan dan bisa tidak seperti saya nasibnya gitu. Jadi yang dalam bayangan saya waktu anaknya sudah diwisuda, sudah dipanggil namanya disebutkan salah satu, kemudian udah siap cara seremoni, kemudian bubar, dalam pikiran saya tiba-tiba ada kayak gini. Di tempat ini yang hadir ini seperti sekarang ini cuma saya lah ya orang yang paling miskin. Cassandra, saat ayah kamu berkata, sepertinya ayah adalah orang tua yang paling miskin dari seluruh orang tua yang hadir di wisuda saat itu. Bagaimana perasaan hati kamu? Jujur di situ sakit banget dengarnya. Di situ langsung nangis karena kok bisa Bapak bilang kayak gitu. Ada pemikiran yang bilang gitu. Tapi habis itu Bapak bilang, tapi di balik itu Bapak bangga sama kamu katanya gitu. Kamu sendiri tahu bagaimana perjuangan Bapak dengan penghasilan Bapak setiap harinya? Tahu Kak. Jadi bagaimana caranya kamu membalas mereka selain kamu saat ini sudah jadi sarjana dalam kehidupan sehari-hari? Jadi karena dari kampung itu kurang penghasilan, saya tuh di sini sama saudara saya berusaha gimana cari uang juga sampingan kami gitu. Cassandra, ayahmu orang yang sangat luar biasa. Ya. Orang tua adalah pembohong yang begitu ulung sekali. Mereka bisa berkata cukup padahal mereka tidak berkecukupan. Mereka bisa berkata kenyang padahal mereka kelaparan. Apapun akan dilakukan. Dan lihatlah kamu sekarang. Berkat doa usaha dari orang tua tercinta. Bapak Joni, kami apresiasi dan semoga bisa menginspirasi bagi siapapun untuk melakukan yang terbaik untuk putra-putri mereka. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di pagi-pagi. Geger. Terima kasih buat bintang tamu hari ini. Terima kasih banyak. Buat Mama Rita, terima kasih sayang. Terima kasih Cepi sayang. Terima kasih Terima juga. kasih Paul. Terima kasih Bapak. Pak Joni, terima kasih Cassandra, terima kasih juga buat kamu Selfie. Bunda, terima kasih. Tadi Nanus kan host. Terina besok datang lagi dong. Iya dong, ya. tolong dong. Rina memang dia akan terus hadir di hadapan kami semua. Iya. Tapi buat sahabat Ambiar, di pagi hari ini kita belajar begitu banyak sekali inspirasi termasuk dari seorang ayah yang luar biasa. Pada intinya begitu banyak sekali orang tua yang menunda untuk merasakan kenikmatan agar bisa melihat anaknya untuk dapat menikmati kenikmatan di masa depan, termasuk Cassandra. Sukses selalu untuk Sukses Cassandra. sayang ya. Dan kita juga sekali lagi Kasih ucapkan bangga orang tua. selamat Natal bagi umat Nasrani di seluruh Indonesia. Semoga damai selalu menyertai di bumi. Kita akan kembali lagi besok tetap di Pagi-Pagi Ambiar.